Baik, kita mulai acaranya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, salatan wa salamun ala rasulillah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan rasulullah. Mari sama-sama pada kesempatan yang berbahagia pada malam hari ini, sama-sama kita memanjatkan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita sekalian, sehingga telah dapat bertemu di musala Santri Putra Dayak Modern Arun dalam rangka dan insya Allah sebentar lagi pensyahadatan saudara Wu Jinsin dari Korea. Selawat beserta salam kita mohonkan kepada Allah untuk selalu dicurahkan pada junjungan kita dan besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan sahabat-sahabat yang setia hingga akhir zaman. Yang kami hormati pimpinan Yayasan Pendidikan Arun, Bapak Dr. Samsudin, dan juga Wakil Pimpinan Yayasan Pendidikan Arun, Bapak Effendi HR, sekaligus Bendahara Umum Yayasan Pendidikan Arun, Bapak M. Nurdin Rawat. Yang kami hormati pimpinan Dayak Modern Arun, Abi Jainul Yaakob, Direktur Pendidikan Bapak Abi Baktiar Yusuf, beserta para guru, ustadz ustadzah yang telah berhadir pada malam yang berbahagia ini. Yang kami cintai dan banggakan anak-anak santri, santriwan, santriwati Dayak Modern Arun. Juga yang kami hormati dan muliakan keluarga besar Bapak Saifullah yang telah mendampingi saudara Wu Jinsin pada malam hari ini, Ananda Yoga, dan juga kita hormati sama-sama kepada saudara Wu Jinsin yang telah hadir di tengah-tengah kita pada malam yang berbahagia ini. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan acara kita. Yang pertama pembukaan telah kita ikuti bersama. Yang kedua pembacaan sedikit biodata singkat dari saudara Wu Jinsin akan disampaikan oleh Abi Effendi. Kami bersyukur. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar rasulullah. Puji serta syukur tentunya kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana pada malam yang baik malam hari ini kita sudah mengawali di awal bulan Safar setelah Muharram. Alhamdulillah kita kedatangan tamu yang saudara kita yang nanti akan menjadi Muslim. Kita doakan bersama menjadi Muslim yang istiqomah, menjadi penerus di sana. Sekarang beliau berteman dengan Yoga, putranya dari Bapak Saifullah, dan punya adiknya juga di Dayak. Abi aja tadi pagi salah, saya pikir dua-dua dari Korea. Salah melihatnya karena mirip. Dan yang adik beliau ada Iqbal sekarang di Dayak kita ini juga di kelas 1 Putra MTS. Alhamdulillah Abi akan bacakan sedikit riwayat dari Wu Jinsin ini. Sekolah SD-nya nama ibunya Su Hoi Kyung, orang Korea ibunya. Gak ada yang mirip nama kita, gak ada.
Nama ayahnya Wu Xinghon. Nama ayahnya Wu Xinghon, asli dari China. Alhamdulillah masih beragama Buddha mereka. Alhamdulillah putranya mendapat hidayah melalui tausiah bilhan oleh putra Pak Saifullah Yoga. Sekolah SD-nya juga di China, sekolah SMP-nya juga di Yuncai, SD-nya di Yuncai China, SMP-nya di Lukong Xinghang China juga. Sekolah SMA-nya di Songsu City China juga. Di China juga. Kuliahnya alhamdulillah beliau hijrah ke Kokkmi University Korea, jurusan perdagangan internasional. Alhamdulillah sekarang sudah di Korea. Tepuk tangan untuk teman-teman kita. Alhamdulillah itu sedikit riwayat perjalanan beliau dari negeri China ke Korea mengikut orang tuanya, mungkin kerja di Samsung Korea. Kita pakai HP Samsung, pakai semua itu dari Korea. Beliau orang tua beliau kerja di situ sebagai manajer. Alhamdulillah ini aja data beliau. Kita kembalikan kepada Abi Anwar kembali. Abi akhiri bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah beliau pembacaan biodata singkat telah kita dengarkan bersama. Terima kasih kita sampaikan kepada Abu Effendi. Kita masuki acara selanjutnya, sambutan mewakili manajemen dan jamaah yang hadir akan disampaikan oleh Abi Jannawi Samsudin. Pada Abi Jannawi kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Syukur alhamdulillah selaksa puji milik Allah pada malam yang sangat amat berbahagia ini, di musalla yang sangat representatif ini, yang diridhoi oleh Allah SWT, di mana kita 5 waktu berta'abud kepadanya di sini. Dan pada malam yang hari berbahagia ini pula lah kita didatangkan oleh Allah seorang tamu Allah yang nantinya akan menjadi abid yang berbakti kepada agama, kepada Allah Subhanahu wa taala tentunya, yaitu yang bernama Wu Jingxi. Tadi sudah diperkenalkan ya, Wu Jingxi. Umurnya baru 23 tahun. Ini sebuah rahmat Allah yang luar biasa yang pantas kita syukuri ya. Selanjutnya selawat serta salam. Mari kita sama-sama panjatkan, mohon kepada Allah untuk sampaikan kepada junjungan kita semua Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliaulah yang membawa ad-dini ini ke seluruh penjuru dunia sampai ke tempat ini, yang insya Allah kita menjadi pusaka yang dapat menyelamatkan kita di dunia dan bahagia di akhirat. Demikian pula lah untuk saudara kita Wu Jingxi ini telah convert from Buddhist to Muslim ya.
sudah berubah atau masuk ke dalam agama Islam yang sebelumnya agama Buddha. Ini semua bukan hanya datang semena-mena, tetapi karena apa? Karena takdir Allah. Dalam surat Al-A'raf 178, apabila Allah memberi hidayah kepada seseorang, ya, dia akan mendapat petunjuk. Apabila Allah menyesatkan seorang, maka dia akan celaka di dunia dan akhirat. Na'udzubillahi min dzalik. Nah, hari ini Allah telah menunjukkan kebesarannya, memberi petunjuk apa itu hidayah, membuka dada, memberi hidayah kepada seseorang untuk memeluk agama Allah SWT. Ini tidak terjadi dengan semena-mena. Kenapa? Sesuai dengan surat Al-Baqarah 115, di mana wajah Allah, ya, Allah yang memiliki timur dan barat. Di mana engkau menghadap, di situ ada wajah Allah. Engkau menghadap ke timur, di situ ada wajah Allah. Begitulah wujud ini. Dia membaca buku Buddha, rasanya bukan. Dia membaca buku Kristen juga bukan. Ya, oleh karena itu rupanya Allah menghadapkan wajahnya kepada wajah Allah. Demikian kira-kira riwayat itu yang kami hormati Bapak Pimpinan Daya, Bapak Jenderal Yaakob, dan Bapak Baktiar Yusuf, dan seluruh perangkat ustadz-ustadz, dan seterusnya Bapak Ferdi, Bapak Nidin, dan Bapak Anwar, dan seluruh generasi muda yang di dalam dadanya ada Al-Quran, ya, yang di dalam dadanya ada Al-Quran. Kalau saya flashback sedikit ke belakang, kenapa wujud ini masuk Islam? Ya, buat dengar ya. One day, satu hari Bapak Saifullah, ini mana orangnya? Wali santri dari Iqbal kelas 1, ya. Beliau datang ke rumah saya. Pak, beliau kebetulan bekas saya di Arut sampai hari ini di perusahaan sekarang ini. Datang ke rumah saya, ketahui anak saya yang bernama Yoga, yang bernama Yoga sedang berada di kuliah di Korea, ya, dan akan bekerja waktu itu bukan salah ya, mau masuk di perusahaan besar yaitu di Samsung, ya. Minta sedikit rekom sekaligus untuk memperpanjang visa. Nah, kan? Dia punya teman yang namanya belum kasih tahu itu, ya kan? Bapaknya seperti yang punya perusahaan itu. Ternyata pada hari ini saya tahu dia seorang VP lah, orang yang besar di bawah itu, ya. Nah, jadi bapaknya si ini itu yang sebagai VP atau presiden direktur di perusahaan tersebut. Anak saya sangat berkawan dengan anak bapak perusahaan itu. Alhamdulillah, ini luar biasa saya bilang, ya kan? Setelah sekian tahun, 2 tahun ya, kan? Lebih kurang setahun, ya, perkenalan mereka, datang lagi Pak Saifullah ke rumah saya. Pak Jarnawi yang dulu saya bilang kawannya anak saya Yoga, ingin memeluk Islam, ingin menunjukkan saya sangat terharu. Kalau begitu kami akan memfasilitasi. Kalau perlu coba di pesantren kita. Dengan sekonyong-konyong Uji Ginsing ini beli tiket, ya, bersama-sama Yoga langsung pulang kemari. Malam kemarin datang langsung ke Semawi, malam ini langsung kita syahadat. Besok kita sudah semua diurus oleh panitia yang luar biasa hebat, ya kan? Insya Allah begitulah kira-kira. Kalau seorang yang di luar agama Islam
tertarik kepada Islam, yang bagaimana kita yang sudah tahu kebenaran Islam ini, yang sudah berada di dalam surga, di tempat belajar ilmu ini, tentu harus lebih strongly, ya, harus lebih strongly, harus lebih kuat belajar lagi, harus hafal Al-Quran, harus sholatnya ada namanya tahajud lagi ya, harus ada tahajud lagi ya, yang harus kata Rasul, kenapa ayat apa hadis itu innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak, karena akhlak yoga inilah terlihat oleh uji sini. Kamu kok punya jadwal tertentu dalam ibadah, ya, ada duhur jam 12 sekian, kalau di sini ada asar jam 16 sekian, ada maghrib jam 12, jam 19, isya, subuh. Jadi uji ini terharu. Agama apa ini? Kok sangat disiplin? Terus di yoga kerjanya di perusahaan sampai itu sangat disiplin, luar biasa membandingkan dengan karyawan-karyawan lain. Kenapa? Karena akhlak. Kenapa? Karena Islam dari awal Rasulullah kita menyuruh seperti ini. Jadi karena akhlak inilah maka ditiru oleh kucing sing ini. Pada satu hari dia panggil yoga, what is religion? Kamu kepercayaanmu apa? Muslim. Sedikit salah ya, tidak secara global seperti itu ya. Saya Muslim, saya Muslim. Oh, Muslim rupanya sangat teratur ya, ya. Sudah sholatnya teratur segala macam, akhlaknya baik, kerjanya disiplin segala macam. Inilah yang ditampilkan oleh seorang Muslim, sehingga ya orang yang Buddhis sekalipun yang mayoritas beragama Buddha di Korea bisa jatuh cinta pada agama. Ya, orang Korea itu pada umumnya baik-baik. Abi 6 tahun yang lalu pernah di Korea sekitar 20 hari di sana. Abi lihat di restoran itu masuk orang meminta-minta, mencari sedekah, tidak pernah diusir. Kemudian setiap mal-mal ada dibuat khusus untuk orang-orang yang penyandang cacat segala macam. Jadi cukup baik, cukup sopan orang Korea. Cuma karena penerangannya yang masih beragama. Oleh karena itu kita berdoa semua dengan Muslim yang nanti uji ini, insya Allah dia akan jadi duta-duta Gamora yang mengislamkan orang-orang Korea semua. Setuju? Alhamdulillah. Oleh karena itu hendaknya lah kita ini menjadi pelopor-pelopor ya agama Islam. Mungkin itu saja yang kami sampaikan, bahwa karena akhlaklah maka berubahlah peradaban jahiliyah menjadi peradaban Islamiyah. Karena akhlak jualah ya orang di luar Islam akan menjadi salut dan convert ke Muslim. Ya, pesan kami kepada anak-anakku semua, jadilah ini sebagai discipline, sebagai contoh pelajaran bahwa mari kita membentuk akhlak. Jangan sesama Muslim satu kelas, satu daerah saling apa namanya? Ini mulai malam ini kita tidak ada lagi yang besar anak yang kecil menjadi yang besar. Tidak ada lagi ya. Jadi ya, karena kita membentuk akhlak. Baik, itu saja kata dari saya. Mudah-mudahan dari rahmat Allah di rumah Allah ini ada Allah yang berkain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah,
anak-anak kami semua, kita ucapkan terima kasih kepada Adi Darnawi yang telah memberikan kata-kata motivasi dan nasihat untuk kita semua. Selanjutnya proses pensyahadatan bukan sekaligus nasihat. Kita minta kesediaan Ustadz Mulyan. Ustadz, kami persilakan dengan hormat. Okay, Brother Mujin Singh, you speak English? Sorry ya. Okay, so we don't speak English, right? So you have one of the translators. Okay. Okay. I think we don't have to speak still by our other tongues or our national language, right? Okay, Yoga. Sebelum kita proses pensyahadatan kepada Mujin Singh, ya, ada beberapa hal yang ingin kita ketahui bersama. Ya, yang pertama, kenapa Mujin Singh ini ingin memeluk agama Islam? 무슬림에서 돌아가는 이유는 뭐예요? 제가 원래 제가 가족 불교인데 근데 제가 불교 신도가 아니라 제가 어렸을 때부터 지금까지 계속 많은 종교 차고 있어요. 그래서 제가 한국에서 요가 아빠 만나고 친구 되고 요가는 기도할 때 제가 옆에 봤어요. 제가 무슬림 관심이고 그래서 인터넷에서 무슬림 많이 찾고 그리고 무슬림 책 조금 알았어요. 그래서 제가 불교 책, 무슬림 책 비교하고 보고 무슬림 책 더 좋아하게 알려줬어요. 그래서 제가 무슬림 신 이런 거 믿고 무슬림 더 가고 싶어요. Jadi dia awalnya dari kecil itu beragama Buddha, terus juga dari dulu memang dia udah kurang percaya sama agama yang Buddha sebelumnya itu. Terus dia nyari agama, nyari kayak mana yang benar, terus juga terus jumpa sama saya. Dia lihat saya lagi sholat, terus dia nanya itu apa gitu. Terus saya bilang ibadah, dia jelasin. Mungkin dia tertarik terus nyari tahu juga di internet tentang Islam, terus juga cari tahu tentang Al-Quran. Terus dia juga ngebedain apa buku Buddha itu sama Al-Quran, mana yang ngebedain, terus cari tahu, terus dia tertarik bilang sama saya. Oke, Yoga sendiri sudah berapa lama di Korea? Kurang lebih setahun ya. Jadi kerja di sana. kuliah. Kuliah kerja juga. Kuliah sekalian dengan kerja. Brother Mujin Singh, adakah ini merupakan keinginan sendiri untuk memeluk Islam? 무슬림에서 자기 들어가고 싶어요. 네. 들어가고 싶어요. 네. Oke. Adakah orang lain yang menekan kamu agar kamu itu memeluk agama Islam? 아니면 다른 사람 때문에 무슨 가고 싶은 거 아니요 제가 혼자 가고 싶은데 여기만 그러면 그냥 저기 Berarti mutlak keinginan sendiri ya. Saudara Mujin Singh ya, dalam memeluk agama Islam itu sangat mudah. 무슬림 들어가면 너무 쉽게 들어갈 수 있어요. 무슬림 들어가면
너무 쉽게 들어갈 수 있어요. Okay. So, jadi hanya untuk menjadi Muslim, kamu hanya perlu mengucapkan 2 kalimat syahadat. 무슨 들어가시면 그냥 2개 기도하는 말이에요. 네, 알겠습니다. Oke. Bagaimana dengan keluarga sendiri? Apakah keluarga sendiri itu senang dengan kamu masuk ke dalam agama Islam, ataupun mereka itu nanti akan menekan kamu, ataupun bagaimana? 가족들과 무슨 들어가면 어때요? 제가 엄마 아빠 괜찮아요. 네. orang tuanya nggak masalah influencer. Brother Mujinsin, jadi kita dengan menjadi Muslim itu dengan kalimat syahadat ya. Tetapi nanti ketika kita sudah menjadi Muslim, otomatis kita di sana itu ada beberapa kewajiban yang wajib kita laksanakan. 또 이따가 무슨 들어가면 뭐 몇 개 무슨 들어가고 뭐가 해야 되는 게 있어요. Salah satunya itu melaksanakan sholat wajib 5 waktu. 그리고 기도하는 거 5번 해야 돼 하루. 네, 알겠습니다. Tetapi untuk permulaan ya wajib kepada saudara untuk mempelajari bagaimana kita melaksanakan sholat. 처음에는 기도하는 걸 먼저 배워야 돼요. Oke. Insya Allah ya nanti tim daripada daerah modern Yapena akan membantu mengajarkan saudara selama saudara di sini untuk mempelajari agama Islam lebih mendalam. 그리고 여기에서 다 이렇게 배웠어요. Insya Allah. Kemudian itu salah satu daripada kewajiban yang wajib kita laksanakan ketika kita sudah menjadi Muslim ya. Jadi ketika kita tidak melaksanakan, maka itu dianggap berdosa. 기도 안 하면 그리고 나쁜 거예요. Kemudian berikutnya kewajiban yang tidak boleh ditinggalkan ya, yaitu puasa pada bulan Ramadan, fasting di dalam Ramadan. 그리고 하는 달 동안 그리고 안 먹는 거, 안 마시는 거도 해야 돼. So, jadi Ramadan itu ya puasa di anything daripada terbit matahari sampai kepada tenggelamnya matahari. 그리고 그때 동안 보는 빛이 나올 때부터 빛이 없을 때까지 먹으면 안 돼. Oke, dan juga di sana ya masih banyak kewajiban-kewajiban lain di dalam Islam yang wajib kita laksanakan. 그리고 다른 거는 다 해야 돼. Oke, Brother Wujinsin, pernahkah saudara itu familiar dengan huruf-huruf Arab? 너 원래는 누가 아랍어 이런 거 들어봤어? 봤어? 제가 봤어요. 그 무슬림 친구도 있어서 그냥 무슬림 친구 그 인스타그램에 있는 그 친구의 그 아랍어 가는 사진을 봤어요. 그 아랍어 저보다 이쁘고 제가 또 아랍어 하고 싶은 친구처럼. dia bilang pernah lihat di YouTube atau di mana gitu. Terus juga ada teman orang Indonesia juga punya ke Arab, terus dia pengen lihat itu pernah ke Arab gitu. Jadi nanti kalau saya bimbing saudara itu mengucapkan dengan bahasa Arab, insya Allah bisa ya? Tak kalah masih
무슨 기도하는 거 알아도 하면 좀 알아야 되잖아요. 네, 괜찮습니다. Jadi untuk pensyahadatan ini kita menggunakan dua bahasa. 그리고 두 개의 언어로 말하는. 네. Oke, ya. Jadi untuk mengucapkan dua kalimat syahadat, saya akan memberi dengan dua bahasa. 그리고 이따가 두 개의 언어로 말할 거예요. Oke, pertama menggunakan bahasa Arab, 먼저 아랍어로 말하고, kemudian yang kedua menggunakan bahasa Indonesia. 그리고 인도네시아어로 말할 거예요. 네, 알겠습니다. Oke. Nanti ketika saya mengajarkan saudara, perlu saudara menunjukkan jari begini. 그리고 이따가 말할 때 손 오른쪽에서 이렇게. Oke? Sini. Bismi Allah Ar-Rahman Ar-Rahim Ashhadu alla ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. Saya bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak diibadahi melainkan Allah dan saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Oke, kita ulang sekali lagi ya. Versi Arabnya. Oke. Asyhadu an la ilaha illa Allah wa ashhadu anna Muhammadan Rasulullah. 그 뜻은 저는 저에서 신 알라밖에 없고 그리고 무함마드는 신의 사자입니다. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا الله يا كريم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربونا صغارا.
اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى دينك اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Ya Allah, kuatkanlah keimanan kepada kami semua. Kuatkanlah keimanan kepada saudara kami yang bernama Wujinsin. Selamatkanlah iman kami dan iman saudara kami. Selamatkanlah kami di dunia dan di akhirat ya Rabbal Alamin. Ya Allah, jadikanlah kami ini umat-umatmu, hamba-hambamu yang patuh melaksanakan segala perintahmu ya Allah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Wassallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Okey, saudara Wujinsin. Jadi nama username di password, nama kamu di password tetap Wujinsin, ya. Tetapi sekarang nama kamu yang baru setelah Muslim adalah Muhammad Yusuf. 네, 들어가고 이름 지금 하면 있어요. 네, 감사합니다.
beserta anak-anak kami proses pensyahadatan saudara Wu Jinsin telah kita ikuti bersama dan berjalan lancar, dan pada yang bersangkutan telah diganti namanya dengan nama Muhammad Yusuf Wu Jinsin. Baik, kita ikuti acara selanjutnya, yaitu nasihat singkat dari kita semua yang diwakili oleh Ustadz Mulyadi. Kepada Ustadz, kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد المبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, mana oleh Allah masih memberikan kita berbagai macam nikmat, di antaranya nikmat Islam, nikmat sehat, sehingga kita dapat berkumpul di Musalla Riyadhus Shalihin pada malam yang berbahagia ini, dalam rangka kita menjadi saksi semua kepada saudara kita yang baru memeluk Islam. Beliau itu aslinya daripada Korea, akan tetapi berwarga negara China. Selawat dan salam semoga Allah sampaikan kepada baginda Rasulullah SAW serta keluarga dan sahabat beliau sekalian. Al-Mukarram Mudirul Ma'had Abi Zainal Yaqub, Al-Mukarram Ketua Yayasan Yapena Abi Jarnami Syamsuddin, yang saya hormati Abi Bakhtiar Yusuf selaku Direktur Pendidikan, serta seluruh abi-abi yang kami muliakan, para asatiz wal asatizah dan para santri yang kami banggakan. Para santri sekalian, pada malam ini kita telah menyaksikan pensyahadatan saudara kita. Pada malam hari ini kita bertambahnya saudara kita, yaitu saudara Ujinsin, ataupun dengan nama muslimnya yaitu saudara Muhammad Yusuf. Islam adalah agama yang sangat mudah, tetapi jangan pula kita yang memudah-mudahkan. Brother, saudara Muhammad Yusuf, ya, Islam itu sangat mudah, ya. Artinya ketika Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk melaksanakan perintahnya, maka wajib kepada kita itu untuk kita laksanakan, untuk kita taat dan patuh kepada perintah Allah Subhanahu wa taala. Saya mengatakan agama ini paling simple sekali, ya. Ketika Allah memerintahkan kepada kita untuk kita untuk kita taat, untuk kita patuh, kita mengerjakan perintahnya, maka perintah Allah yang paling sempurna kita lakukan itu adalah tepat di awal waktu. Nah, itu adalah amalan
yang paling sempurna untuk kita lakukan, yaitu kita laksanakan perintah Allah untuk tepat pada waktu. Contoh, solat. Ya, solat itu ada 3 waktu. Waktu yang paling baik yaitu di awal, ketika sudah mulai masuk waktu, misalnya mulai masuk waktu salat itu dengan adanya kumandang azan. Ya, jadi itu adalah waktu yang paling bagus untuk kita lakukan amalan kita, perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang kedua itu ada waktu pertengahan. Ya, ada waktu pertengahan. Sebagai contoh kita katakan salat zuhur itu waktunya itu pukul 12.40. Itu waktu awal. Waktu pertengahannya adalah pukul 14.30. Dan waktu akhir adalah sebelum salat asar. Baik. Nah, jadi ketika kita melaksanakan perintah Allah di ketiga-tiga waktu itu, maka kita sudah dinyatakan kita sudah melaksanakan perintah Allah, ataupun dengan kata lain kita sudah dikatakan kita sudah patuh sama perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu diantara ya salah satu daripada bahwasanya agama ini adalah agama yang sangat mudah untuk kita laksanakan di dalam kehidupan kita. Nah, para santri sekalian, hari ini kalian menyaksikan salah satu daripada abangnya adik daripada kalian itu, yaitu abangnya Iqbal. Beliau itu sudah kuliahnya keluar negara, tetapi coba lihat apa yang beliau hasilkan. Dengan akhlak yang baik, maka akan merupakan suatu wasilah untuk orang lain itu memeluk agama Islam. Maka selalu Ustaz di sini mengajak kalian itu semua supaya kita itu memperbaiki akhlak kita. Hadis Nabi itu cukup banyak bercerita tentang bab akhlak. Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling sempurna iman, ahsanuhum khuluqan. Mukmin yang paling baik khuluq, akhlak. Bukan khalquh, bukan mukmin yang paling ganteng. Ada mukmin yang paling ganteng tapi akhlaknya itu bobrok. Tapi ada mukmin yang memiliki wajahnya itu biasa-biasa saja, cukup-cukup makan, akhlaknya itu luar biasa, maka orang itu yang memiliki kontribusi yang luar biasa terhadap penyebaran agama Islam. Rasulullah SAW sendiri, tatkala beliau itu mendakwahkan agama ini, beliau mendakwahkan dengan dakwah bil hal, dengan memperbaiki akhlak. Artinya apa? Ketika Nabi mendakwahkan umatnya ketika itu di kota Mekah, akhlak Nabi merupakan kana akhlaquhu al-Quran. Begitu juga misi daripada Nabi, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Begitu juga misi Nabi itu adalah diutus untuk memperbaiki akhlak manusia.
Baik, barangkali mungkin hanya ini sedikit tausiah ataupun nasihat daripada Ustaz. Mudah-mudahan bermanfaat kepada para santri sekalian. Ustaz akhiri billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Terima kasih sama-sama kita sampaikan kepada Ustaz Mulyadi atas nasihat untuk kita semua pada malam yang berbahagia ini. Selanjutnya penyerahan santunan ataupun sedikit cendera mata kepada ananda kita saudara Muhammad Yusuf Wojiji. Juga mohon Muhammad Yusuf mungkin bisa berdiri. Penyerahan yang pertama matanya akan disampaikan oleh Adi, ada yang akan diserahkan oleh Adi Jamali. Adi Jamali dan Pak Selanjutnya. Kan foto kan? Keluarin aja. Ini baju muslim, ya. Dengan baju ini kita melindungi diri, mempertahankan agama Islam. Saya kenangkan aja ya, betul? Abi kasih nampak semua ya, ada lain. Ada lagi, ada baju dua. Alhamdulillah baju bagus. Ada baju dua, satu lagi dia ada. Ada celana satu lagi, nanti menjadi celana. Alhamdulillah bagus. Boleh. Yang putih juga boleh dipakai satu. Nggak apa-apa camnya, nggak apa-apa biar tahu itu baru. Ya? Yang ada camnya sekalian tahu itu baru. Dari raya, nggak buka cap kain sarung itu. Hah? Ya dicap. Alhamdulillah Muhammad Yusuf malam hari ini kita doakan dengan baju putih juga dikancing ini. Abi kancing ya. Alhamdulillah. Sudah orangnya ganteng, kena baju lagi bagus. Alhamdulillah. Kita doain nanti dapat korinahnya dari Aceh, dari Jaya insya Allah ya. Alhamdulillah dikasih semuanya biasanya. Betul dulu betul. Dari Umi juga dikasih dulu baru kita keluarin, dikasih dulu. Alhamdulillah ada peci 4 dari Umi. Ya, ini salah satu simbol bagi Muslim. Ya.
Ya, kita alhamdulillah pas namanya. Sama kayak Abi topinya. Topinya putih sama kayak Abi Jainal. Nah, kita doain hatinya putih. Abi yang satu itu dari Umi, satu dari ini, kita tukar satu lagi. Buka dulu. Nah, ini dari Umi. Ini Abi pegang. Alhamdulillah ini yang pas dari Abi. Udah mirip Syekh ya kan? Alhamdulillah. Syekh Muhammad Yusuf dari Korea. Alhamdulillah. Tapi yang satu lagi yang biru. Abi tadi enggak bawa ukuran Abi. Lupa bawa ukuran. Hamsa Korea. Kalau bahasa China Hamsia. Bahasa China Hamsia. Duduk insyaallah duduk kita lagi akan lanjut. Ya kan sama ini sedikit ke sini berdiri lagi berdua berdiri dulu berdua. Mereka ini ada lagi dia menceritain sedikit selama di sini malam ini gimana kondisi di sini menerima dari Muhammad Yusuf. Mungkin apa kegembiraan dari Muhammad Yusuf bisa diceritakan sedikit. 오늘 밤 여기서 들어오기 전에 좀 긴장되고 기대하고 그래서 지금 모습이 이미 들어가고 너무 행복하고 dia bilang waktu sebelum pergi ke sini deg-degan terus juga terus setelah ke sini udah masuk muslim dia senang. Alhamdulillah. Apa lagi yang didapat selama sampai 제가 아세 도착하고 아바이랑 무슬림 기도하는 거 배웠어요. Dia sedang dari Aceh juga sama saya. Dia datang sholat baca bacaan tapi alhamdulillah. Gimana tentang makanan Aceh dengan makanan Korea? Aceh mungkin kamu siap buka. Aceh musik masuk. Jadi makan Aceh lebih enak dari sore ini baru makan kuah pun. Alhamdulillah sore ini baru makan kuah pun. Oke, alhamdulillah. Mungkin ada yang mau ditanya dua orang ada. Oke.
Terima kasih. Ansarida, terima kasih. 한국에서 대부분 무슬림이지만 근데 일본 사람들이 무슬림들이 한국 가면은 그거 하는 거 그리고 무슬림 먹는 거, 먹을 수 있는 거 그냥 어떤 거 가야 돼 어떤 거 이거 하는 거 무슬림들이 하는 거 약간 장점이 제가 소원에 살고 있어서 그래서 제가 소원에서 무슨 기도하는 거 아무나 한 번 있어요. 그리고 이태원 소원에서 이태원이었어요. 제가 원래 요가 이랑 한 번 가봤어요. 그리고 무슬림 먹는 거 제가 하나 알아요. 그 요도에서 그 무슬림 먹는 맛집이 있어요. Jadi dia bilang kalau ke Korea itu dia di Itaewon, salah satu kota di Seoul itu di Itaewon itu ada masjid di sana, terus juga makanan-makanan halal ada di Itaewon, Myeongdong sama. Alhamdulillah akan disampaikan. Ada lagi satu lagi. Allahu Akbar. Jadwal yang bakal dilakuin apa, terus untuk memantapkan agama Islam pada dirinya apa? 시간 이렇게 하는지 그 무슨 다또 알고 이런 시간 우리가 배우는 거 이런 거 내가 이거 배우는 거 이런 거 아침 6시 8시 네, 아침 6시 8시 오후 12시 한 2시 그리고 밤에 6시 7시 8시 그 시간이 어떻게 있는지 무슨 상황을 그 시간을 보는 거예요. 제가 무슨 들어가고 제가 제 시간 아침도 일찍 일어나고 무슨 기도하는 시간은 제가 또 열심히 기도하고 Dia bilang kayak biasanya dia bangun pagi itu agak telat, terus harus bangun pagi cepat untuk sholat subuh, terus juga sholat lima waktunya dia juga semangat untuk melakukan itu. Alhamdulillah sudah menyesuaikan ya, dibimbing oleh yoga nantinya. Kita minta ustazah, mungkin ada satu pertanyaan. Mewakili ada Bucut, Buya. Kalau nggak ada santri satu lagi. 지금 외국에서 무슨 싫어하는 사람 또 무슨 뭐가 우리나라에 한국어 어떻게 되었거든요. 제가 무슨 알기 전에 근데 뭐라고 그래서 제가 무슨 이렇게 나왔었구나. 그래서 제가 무슨 알고 그래서 제가 신문에서 보는 거 그게 아닌 거예요. 지금 나오는 무슨 너무 좋아요. Dia sebelum masuk muslim, sebelum muslim juga sempat berpikiran kayak gitu, kayak
Alhamdulillah udah terjawab. Tapi kalau bintang favorit Korea siapa kalau di film? Kalau pemain bola siapa? Cak Bunten. Nah, sekarang Anissa udah 3. Kalau tadi Rijal mengalah, sekarang Rijal 3. Nah, alhamdulillah siapa? Oke, namanya. Kan Korea termasuk salah satu negara termaju. Apa perbedaan masyarakat di Korea dengan di Indonesia? 여기 와서 한국에서 있는 처음 나라에서 근데 인도네시아 사람들이 아니면 한국 사람들보다 달라? 인도네시아가 너무 착해. 뭐가 달라? 한국인 뭐가 인도네시아 인도네시아는 한국처럼 평소 많은 거 아니지만, 근데 인도네시아에서 음식이 좋고, 그리고 사람들 너무 착해요. 그리고 한국인들이 보통 외국인 만나면 보통 너무 착하고 보여주지 않아요. 근데 제가 인도네시아 오고 인도네시아 사람 보면 너무 착하게 보였어요. Jadi kalau orang Korea itu sama kalau orang yang nggak dikenal tuh nggak terlalu akrab gitu. Terus juga sama orang asingnya itu nggak ramah. Cuma kalau tuh di Indonesia katanya orang Indonesia itu ramah-ramah gitu. Terus suka senyum gitu. Alhamdulillah ciri khasnya orang Indonesia khususnya Aceh. Siapa lagi nyusul? Yang jangan sampai kalah sama Nisa. Nisa kelebihan 3 lagi dari 3. Yang dibandingkan. Alhamdulillah agak ada lagi. Jangan sampai kalah. Nisa minta tambah lagi. Jangan sampai kalah sama tim Yati. Tengkuman sama tim Yati tak boleh kalah. Ini dia. Alhamdulillah. Jauh putih dari Takengon. Memang Takengon boy. Berapakah gaji manajer di perusahaan? Berapa gaji manajer di perusahaan Samsung? 제가 삼성 회사에서 한국 돈으로 500만 원 줍니다. Dia bilang kalau rupiah itu sekitar 60 juta. Alhamdulillah 60 juta. Kalau Koreanya Korea yen. Korea won. Satu lagi dari Rijal ini. Kalau gaji tadi udah 60.
sama dengan kita 60 juga 60 hari. Enggak jauh beda. Masih ada? Kalau enggak ada, kita minta ada permintaan Ustaz Daud satu pertanyaan. Ustaz Daudnya mana? Alhamdulillah ini dari sama-sama dari Korea nih. Alhamdulillah Ustaz Daud mungkin satu pertanyaan dari saya. Di media, di televisi, film sebagainya, Islam digambarkan di situ keras, teroris dan sebagainya. Pandangan saudara bagaimana? Terus yang kedua, kenapa kok masih mau masuk Islam dengan kekerasan teroris yang ada di film-film itu? 그리고 TV에서 드라마에서 이런 거 선생님 막파 배웠어요. 근데 우리가 어떻게 생각하는 정도에 또 무슨 상황일까요? 제가 그 TV에서 보는 거 아닙니다. 사실 제가 TV에서 보는 거 아닙니다. 그래서 제가 TV에서는 이 나라, 시리아에서 그래서 나와서 덜 보는 것이 아니죠. 네, 또 무슨 생각일까요? 무슬림 가고 싶은 거는 제가 무슬림 책 보고 무슬림 사간 거 그리고 제가 무슬림 Jadi dia bilang yang dia lihat di TV, dia nggak langsung percaya gitu, jadi dia cari tahu dulu tentang Islam itu gimana. Jadi gara-gara itu dia dia cari tahu. Dia nggak langsung percaya itu sama yang ada di internet, di TV. Alhamdulillah. Ustaz Daud sekalian foto sekalian. Jadi terima kasih Ustaz Daud. Alhamdulillah Ustaz Daud favorit sama anak-anak. Yang satu ada tamu kita dari Mataku, ada Ustaz Rahman mungkin mau nanya. Ustaz, dari Mataku malam ini ada tamu kita kasih kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Muslim brother. Ya, Muslim saya. Terima kasih. Saya punya satu pertanyaan dan satu ajakan. Pertama, saya punya beberapa teman non Muslim, bahkan pernah tinggal satu kamar dengan non Muslim juga. Beberapa kali dalam percakapan kami, kendala terbesar dia tidak masuk Islam, pertama karena keluarga, yang kedua karena keyakinan yang bimbang. 하나는 질문은 이분은 다른 장교 친구 근데 bimbang. Perasaannya bimbang. 그리고 생각만 풀어가는 데는 먼저 가족 때문에 계속 고민이죠. Dan untuk Muhammad Yusuf pernah nggak merasakan hal tersebut? 그리고 저는 가족 때문에 이런 거 고민 이런 거 Satu lagi, semisal saya ajak ke pesantren kami di lembaga tahfiz Quran yang kami itu mau nggak kita bertemu silaturahmi dan silaturahmi dengan anak tahfiz di sana. 그리고 이런 괜찮으면 같이 한번 가도 돼요. 같이 가도 된다고 시간이 있으면
처음에 고소했는데 오늘 제가 부모님도 너무 반대하는 말을 얘기 안 하고 제가 먼저 목소리 들어가고 기도하고 천천히 다시 부모님한테 천천히 얘기하고 괜찮으면 저 부모님도 무슨 들어갈 수도 있어요. Pertanyaan yang pertama, dia ada juga kayak bimbang itu awalnya, cuman dia pelan-pelan bilang sama orang tuanya, terus juga orang tuanya juga izinin karena dia juga kata orang tuanya dia udah 20 tahun ke atas sudah ada pilihan sendiri. Terus juga kalau emang orang tuanya mau ke depan dia bakal izinin orang tuanya ke depan masing-masing juga. 시간이 있으면 같이 가고 배울 때 Dia bilang kalau memang ada waktu terus juga dia pengen datang belajar lagi dengan Alhamdulillah, terima kasih kepada Ustaz menerima kartu dan bergabung ke kita. Insya Allah bisa melihat di mana ada moral, nanti juga kami akan silaturahmi ke sana. Alhamdulillah untuk malam ini waktu juga udah jam 10. Abi Janami ada yang mau ditambah? Ada yang mau bertanya atau Abi Jena ada yang mau ditanya? Abi ada? Abi menanya satu. Alhamdulillah. Kebatnya sama si Muhammad Misal, bagaimana perasaan dia sambutan kita sekarang ini, khususnya dari Dayak Damora, bagaimana? Perasaan dia itu. 들어오기 전에 참 연락이 많고 너무 놀랐어요. 너무 기대되고 근데 지금 다 이제부터 가고 다 얘기하고 많이 얘기해서 지금 많이 편하고 너무 행복하고 지금 너무 좋아요. Jadi sebelum dia masuk ke sini dia awalnya juga deg-degan terus juga terus masuk sini sambutannya juga kayak bagus terus juga pelan-pelan dia udah sekarang katanya dia senang banget sama antusiasnya juga sorakannya gitu. Jadi saya pesan kami, dia kalau masuk khusus Kevri tidak usah khawatir lah, ya insya Allah aman. Terima kasih. Kamsahamnida. Terima kasih. Kamsia. Ini ayo, ini. Itu bahasa China. Alhamdulillah pada malam hari ini kita sudah waktunya jam 10. Kita doakan bersama Muhammad Yusuf. Besok mungkin masih ada lagi acaranya karena kita Muslim, ada di tanah mungkin insya Allah besok akan udah kita hubungi. Kita doakan 6 hari Yusuf di Aceh nanti insya Allah sudah sehat di sini, bisa tadi udah makan kuah pelik ya, besok asam turun lagi makan lagi makanan Aceh. Insya Allah nanti sampai hari balik tiketnya udah ambil dari Medan ke Korea langsung atau ke Jakarta dulu? Jakarta baru ke Korea. Alhamdulillah perjalanan ke Korea lebih kurang 6 hours, berapanya? 6 jam. Abi juga ada pernah ke Korea. Keren, kotanya keren, orangnya putih-putih karena dia gak makan anak-anakku sekalian. Mereka kenapa nggak berjerawat? Enggak apa? Karena makan dia lebih banyak makanannya ke makanan yang istilahnya kayak sabu-sabu, apa istilahnya
pakai cuka ya. Kalau sayurnya itu original ya, nggak pakai pupuk-pupuk ini organik pupuknya. Dan orangnya sampai yang tua pun yang udah pensiun masih berkarya di sana. Alhamdulillah energi kalau kita menuju ke Banda Aceh jumpa gunungnya bukan belok ini, gunungnya ditembus di Korea. Alhamdulillah mereka di sana teknologinya udah bagus. Samsung ini apa aja dia produknya Samsung. HP, mesin cuci, mobil enggak? Hyundai mobilnya. Alhamdulillah. Untuk closing mungkin ada yang mau disampaikan. Betul. 오늘 학교에서 무슨 수업하고 그리고 친구들 다 여기 오고 제가 무슨 수업 하는 거 보고 인증하고 정말 감사합니다. 다음에 제가 다시 이사 오면 나도 여기서 먼저 오고 여기서 기도할 거예요. Dia bilang terima kasih atas semua antusiasnya yang udah datang ke sini. Terus juga lain kali kalau dia datang lagi ke Indonesia dia bakal datang lagi ke sini mau bareng-bareng. Alhamdulillah, terima kasih juga kepada Pak Jalnawi sama Abi Jena sebagai leader di pimpinan di daerah kita sini. Kita doain bersama daya kita terus maju. Kita jaga pola makan, kurangi jajanan supaya kulit kita bersih. Kayak ini kurangi es ayam geprek, kurangi sambal-sambal supaya waktu kita jauh bersama. Orang Korea rata-ratanya kayak gini kulitnya. Gak ada yang hitam-hitam kayak Abi, gak ada. Kalau Abi dulu kerjanya capek pagi karena kalau di Korea mereka wajib militer, anak-anak tingkat SMA itu udah wajib militer mereka. Dan sekarang kita nanti akan kembali, hati-hati lihat sendalnya juga, doa terus, daya kita, adik-adik kita sehat, guru-guru, ustaz kita sehat. Malam ini malam kita diberi hikmah kepada kita, rahmat oleh Allah. Malam salah satu saudara kita yang dari Korea sana perjalanan 6 jam anakku sekalian, 6 jam sampai kemari. Di sana airportnya apa namanya? Yuson airportnya kalau di atas dia berlapis, kalau nggak salah 4 lapis, kalau nggak salah 3 lapis, 4 lapis nah. Di atas, di bawah. Kalau tanahnya 5.000 meter, dia menjadi 20.000 meter, kan bertingkat. Begitu mereka teknologi mereka, di bawah ada jalan, di atas ada jalan. Begitulah kita doain kita juga nanti dengan ada Muhammad Yusuf menjadi penerang umat Islam, menjadi mujahid ke depan di Korea. Insya Allah menjadi mujahid dan ada warung-warung muslim lebih banyak. Mungkin itu aja dari Abi, nanti pulang lihat masing-masing di jalan. Kalau nggak ada tambahan lagi dari Abi dan Abi masih ada, nggak ada lagi. Abi Batiar ada yang sampaikan? Nggak ada, sambil nanti foto sama bareng-bareng. Anak-anakku sekalian, Abi mohon izin, mohon maaf atas kekurangannya, atas kelebihannya. Inilah malam yang paling mulia. Kalau Abi bilang, Abi Jainal bilang, tamu yang istimewa kita malam ini. Dan Abi akhiri bilang, taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, Abi semua, ustaz-ustazah, anak-anak kami, santriwan-santriwati. Demikianlah rangkaian pensyahadatan saudara kita Muhammad Yusuf Wojinsin yang telah kita saksikan bersama, berjalan dengan hikmat dan lancar. Semoga kita memohon kepada Allah untuk diberikan kesehatan dan kekuatan kepada Muhammad Yusuf Wojinsin dan kita semua yang berhadir pada malam yang berbahagia ini. Terima kasih semua. Namun sebelum ini berakhir,
abi-abi, ustadz semua yang cowok, kita beri selamat. Kita beri selamat untuk saudara kita sudah menjadi seiman dengan kita. Kita mohon saudara foto dulu ya. Oke. Yoga. Yoga. Izin kita foto bersama dulu. Tapi